Masyarakat Minangkabau sendiri memaknai sebuah kegiatan makan sebagai sebuah penghormatan terhadap ritual agama dan perayaan siklus hidup yang berperan penting terhadap upacara adat mereka. Budaya makan masyarakat Minangkabau sendiri tidak lepas dari falsafah adat atau peribahasa yang berbunyi alam tak kambang jadi guru dan adat basandi syara-syara basandi kitabullah, di mana falsafah adat ini atau peribahasa ini mengartikan bicara selepas haus, berunding setelah makan. Pendapat nenek mah kalau nggak bisa masak itu bukan orang Minang namanya. Memang soalnya orang Minang tuh haruslah memang dari keturunannya dulu, dari ibu gitu, harus pintar-pintar masak. Bukan cewek Minang namanya tuh kalau nggak pandai masaknya. Nah itu dikecewain kalau orang tua kayak gitu dari ibunya. Kalau nggak pandai masak mah batu. Nah tuh malu lah awak kan awak orang Minang tuh. Soalnya kan masakan Padang tuh kan alhamdulillah di mana-mana tuh kan terkenal. Apalagi kita namanya kayak emang udah dari sananya kan emang harus perempuan yang dari Minang tuh harus pintar masak. Itulah. Ya memang itu udah diharuskan. Soalnya daripada kita masuknya keluar apa gimana memang kita udah dibiasakan begitu sehari-hariannya. Ya emang kalau orang Minang begitu daripada jajan-jajan keluar. Masaklah namanya kita orang Padang kan umumnya kan pada pintar-pintar masak. Itulah. Ya, kalau seorang istri mah sebenarnya kan ya merasa gimana lah kalau kita jajan keluar itu. Tapi kalau suatu saat kalau sekali-sekali kita ini mah ya bolehlah gitu. Ini ntar makannya pakai gituan enak. Iya, saya keturunan ayah saya sendiri dari Jawa dan ibu saya dari Padang. Dan ketika lagi acara keluarga ibu saya, itu lauknya cukup banyak, ada 4 sampai 8 lauk. Dan ketika acara keluarga itu memang kadang tuh makanannya banyak yang nggak habis. Dan menurut saya itu cukup membajir. Tapi karena mungkin saya di keluarga itu cuma anak muda, jadi saya pikir saya nggak bisa protes. Halo, nama saya Safitri Makes. Dulu saya S1-nya kuliah bidang kriminologi dan S2 saya di bidang MM Sustainability. Saat ini saya memiliki agensi, digital agency, dan juga saya aktif membuat sebuah program namanya Sustainababes. Jadi Sustainababes itu saya dan teman saya
kita membuat beberapa konten terkait sustainability, tapi kita kaitkan dengan lifestyle, seperti lifestyle yang minim sampah itu seperti apa in a fun way. Sebelum ngomongin lanjut tentang food waste, mungkin saya perjelas sekali ya. Kalau di kita kan ada frasenya sampah makanan. Tapi kalau di luar secara bahasa Inggris, phrase-nya itu yang benar ada food wastage. Di mana food wastage itu terbagi jadi dua, food loss dan food waste. Food loss itu adalah makanan yang kebuang sebelum dia diolah. Sedangkan food waste itu adalah yang kebuang setelah diolah. Jadi misalnya teman-teman masak nasi goreng, mie ayam, terus nggak dimakan. Kelupaan di kulkas, sudah basi, dibuang. Nah itu namanya food waste. Nah, angka di Indonesia itu biasanya digabung food loss dan food waste jumlahnya sekian gitu. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan satu orang dalam per tahunnya menghasilkan 184 kilo sampah makanan ya. Kita bilang food wastage aja kali ya, sampah makanan. Dan menurut saya itu sih kondisinya lumayan parah ya. Cuman masalahnya di Indonesia isu sampah makanan itu tidak seksi. Karena kita begitu ngomongin sampah langsung keingetnya plastik. Begitu plastik, cara milah-milah plastik, pisahkan plastik dan organik. Padahal sebenarnya kalau tidak diatasi, masalah sampah makanan itu menurut saya parah sih. Karena ternyata itu juga menjadi penyumbang emisi sekitar 7% dari total semuanya. Menurut saya penting banget sebenarnya, karena yang tadi aku sebutin ya, satu orang dalam 1 tahun menghasilkan 184 kilo sampah. Dikali penduduk kita tahun ini sekitar 273 juta ya, adalah sekian. Dan setiap tahun pasti dong bertambah penduduknya. Jadi pun kalau kita pakai efek kali pasti bertambah. Jadi kalau nggak diatasin, kalau kita nggak peduli, kalau kita tidak mulai aware, ya semakin gawat masalahnya. Tanggapan saya ya, sepertinya kita tidak akan bisa lepas dari kultur. Karena kultur yang membentuk kita membentuk kultur dan seterusnya. Itu generasi through generation ya begitu aja adanya. Tapi ketika ada sebuah tradisi misalnya perayaan hari raya, hari pernikahan, tunangan atau hari-hari besar lainnya, contohnya ya seperti itu ya. Ketika tradisi itu misalnya berpotensi untuk menciptakan food waste, ya sebaiknya kita mengambil sikap, mari kita kaji lagi. Dari tradisi atau kultur itu, sisi mana yang bisa dipertahankan, sisi mana yang sebaiknya kita atur kembali lagi nih, biar tidak meninggalkan food waste. Ditinggalkan sebenarnya sih bahasanya kurang tepat ya kalau kita pakainya frase kultur lalu ditinggalkan, karena kultur itu sendiri sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi, di mana di kultur itu sendiri sudah terdapat set of values ya, ada nilai, norma, kepercayaan, ada juga religi, ada juga mungkin diantaranya status sosial gitu kan. Jadi kultur itu menurut saya sudah mewakili nilai-nilai yang kita anut. Jadi rasanya bukan ditinggalkan tapi dimodifikasi. Misalnya contohnya begini, kita kan punya kultur ngumpul-ngumpul hari raya gitu kan. Biasa kita kumpul rame-rame sekeluarga lalu makan-makan, let's say begitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa hal itu menimbulkan potensi ada food waste, ya udah kita modifikasi aja. Misalnya kita tanya ke setiap tamunya kita, kira-kira jadi nggak nih mau datang. Jadi kita bisa masak secukupnya. Yang kedua, kita bisa memesan makanan yang gampang dibungkus. Sebenarnya kan banyak ya yang gampang dibungkus gitu kan. Cuman mungkin ya itu lagi, balik lagi di kulturnya, di keluarganya, pas apa enggak jenis makanan itu. Nah mungkin modifikasi-modifikasi kecil seperti itu yang kita bisa lakukan. Lalu juga kita bisa memesan secukupnya sesuai tadi tamu yang konfirmasi. Lalu yang ini menarik ya, kalau sekarang tuh kan banyak kayak organisasi ya, kita bilangnya ya organisasi atau komunitas yang bisa kita bekerja sama untuk menampung sisa makanan. Sebenarnya sisa makanan itu bukan berarti food waste yang basi yang kita buang. Tapi let's say misalnya kita bilang kayak ke Garda Pangan dan lain-lain lah ya, banyak sih kalau Google itu mereka menampung memang makanan yang masih layak untuk dimakan, namun kategorinya adalah sisa untuk kembali mereka distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Mungkin modifikasi-modifikasi kecil itu yang kita bisa lakukan terhadap kultur yang tadi ya, yang ternyata kontradiktif dapat berpotensi menyebabkan food waste. Oke, yang kedua menurut saya adalah kebiasaan. Kebiasaan ini adalah bentuk simpelnya kultur menurut saya ya, di mana kebiasaan itu definisi mudahnya adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, udah ada polanya dan secara periodik. Misalnya saya suka makan nasi goreng, jadi kayak makan lagi nasi goreng, itu kan sebenarnya kebiasaan ya. Nah,
kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang biasanya masih ada potensi untuk menyebabkan food waste. Misalnya kita tidak terbiasa untuk membeli secukupnya. Lagi pengen nasi goreng beli, udah kenyang nih padahal ngelihat mie goreng beli lagi, seperti itu. Atau yang kedua contohnya adalah kita kadang-kadang kalau belanja ke supermarket suka comot-comot aja, nggak pakai mikir dulu. Padahal sebenarnya kalau kita bikin weekly menu itu lebih terarah banget. Jadi kita udah tahu tuh dalam 1 minggu kita butuh apa dan kita membeli secukupnya kebutuhan kita dalam 1 minggu. Juga kebiasaan lain kayak misalnya bungkus makanan. Ini aku yakin banget sih. Kita kalau ngumpul-ngumpul itu sering ya ada teman-teman yang makannya nggak habis. Nah kadang-kadang buat bungkus itu malu loh anyway. Karena saya awal-awal itu pas bungkus kayak teman-teman kayak ya elah tempe 1 doang lo bungkus. Kalau saya sih kalau dulu ya emang malu sih, tapi kalau sekarang udah kayak tutup mata aja karena daripada tempe itu 1 kebuang dari jadi food waste, mendingan saya bawa pulang. Karena satu tempenya saya, tapi kan di luar sana ada juga yang nyisain 1 tempe. Jadi ketika kita ada efek kali satu masyarakat Indonesia itu ada berapa banyak tempe yang kebuang sehari, logika kecilnya gitu. Jadi teman-teman kalau menurut saya pribadi sih secara individu kita harus sudah mulai aware sih dengan bahaya potensi sampah makanan, dan juga yang penting adalah dimulai dari sekarang. Jadi identifikasi dulu kultur apa nih di luar kita yang kira-kira berpotensi menyebabkan food waste, dan juga kebiasaan apa yang dari kita yang kita lakukan itu menyebabkan food waste. Lalu mulai kita modifikasi deh. Saya pikir sih modifikasi sekecil apapun, small step is a big step. Kayak menurut saya sih gitu. Yang penting dimulai dulu, dimulai dari diri sendiri, dan jangan lupa mulainya sekarang. Jangan ditunda lagi.